Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Untuk itu sebelum kita beraktivitas, kita akan beribadah, dan sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena merasalah kami Tuhan akan penyertaan-Mu selang semalam telah berlalu, sehingga pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat diberkati. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati kami, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, bahkan kami renungkan, dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan doa kami Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Roma 10 ayat 18a. Roma 10 ayat 18a yang berkata, "Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya." Demikian bacaan firman Tuhan, dan untuk khotbah kita pada pagi hari ini diberi tema selektif mendengar berita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah sesuatu yang sulit untuk mendapatkan kabar dan berbagai informasi di zaman sekarang ini? Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi menawarkan kepada kita banyak sekali media untuk mendengar berita, kabar, dan informasi apapun yang kita inginkan. Dalam waktu singkat, kita dapat langsung mendengar berita dan informasi apa yang terjadi di ujung bumi manapun. Media menolong kita untuk mengakses dan mendengar informasi tersebut, di antaranya melalui media sosial yang sedang diminati oleh banyak orang dan digunakan oleh semua kalangan. Dari sekian banyak berita yang didengar dan dibaca, adakah kita mengkritisi, memilih, dan selektif terhadap informasi mana yang bermanfaat dan mana yang tidak? Ada orang yang tidak selektif dalam mendengar berita, mendengar hanya setengah-setengah, mendengar atau tidak secara keseluruhan. Ada juga yang sudah mendengar tapi menelan mentah-mentah informasi tersebut. Ada pula yang sepertinya mendengar atau terlihat mendengar tetapi tidak tahu dan tidak paham apa yang sudah didengarnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya sebagai bahan pengajaran kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus menegaskan bahwa adakah mereka yang tidak mendengarnya? Mereka memang telah mendengarnya. Artinya Israel sebagai umat Tuhan telah mendengar berita tentang kabar baik, tetapi mereka seolah-olah tidak mendengarnya. Mereka tidak menyimak dengan baik atau hanya sekedar saja mendengar, sehingga ketidakpercayaan dan iman mereka kepada Tuhan Allah tidak bertumbuh dengan baik. Mereka tidak selektif dalam mendengar, padahal kabar baik, berita kebenaran yang menghantar mereka pada keselamatan. Maka jadilah pendengar yang selektif sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus, agar jemaat di Roma mendengar, menyimak, memahami berbagai berita yang diterima dan selektif menguji kebenarannya dengan ukuran iman yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak berita yang bertebaran di sekeliling kita. Maka kita patut selektif mendengar, menguji, dan memilah, serta memilih kebenaran berita ini dengan kacamata iman. Berilah ruang dalam hidup dan untuk mendengar hal-hal yang menghantar kita kepada kebenaran. Apalagi kalau berita-berita itu adalah kabar baik, kabar sukacita, yaitu kabar firman Tuhan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Berbanyaklah waktu mendengar kabar baik, menyimaknya dengan baik, tidak hanya sambil lalu saja. Sebab kabar baik firman itulah yang akan memperkokoh kehidupan keluarga kita. Maka marilah kita mulai sekarang selektif mendengar, jangan terpengaruh pada kabar dan informasi yang mengenakan, tapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa yang sering kita dengar, itulah yang akan mendominasi hati dan pikiran kita. Maka
Biarlah setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang selektif mendengar, terutama dalam hal mendengar firman-Mu yang mengarahkan hidup kami untuk terus percaya dan setia kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.